Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masih seputar Tanah Luwu. Kenapa pembentukan daerah otonom baru Luwu Tengah sampai sekarang, sejak dulu hingga sekarang belum terbentuk? Ya, ada beberapa alasan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang daerah otonom Indonesia itu, menurut informasi yang saya terima, adalah memiliki tertinggi di dunia pembentukan daerah otonom baru itu. Dan ada sebuah alasan yang pernah saya baca bahwasanya dalam pembentukan daerah otonom baru di Indonesia itu banyak yang hanya mementingkan kepentingan politis dibandingkan kepentingan teknis pemerintahan. Ya, itu yang pernah saya baca di salah satu artikel di Google, bahwa seperti itu adanya. Ya, pembentukan daerah otonom baru itu lebih kepada kepentingan politis, bukan teknis pemerintah. Tapi kita berbicara di Luwu Raya, bagi saya pribadi harusnya mengarah kepada teknis pemerintahan. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kabupaten yang ada di Luwu Raya itu Kabupaten Luwu sudah ada beberapa. Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Timur, dan Luwu Utara sudah ada 4. Satu kabupaten lagi bisa membentuk sebuah provinsi. Ya. Dan kenapa tidak terbentuk provinsi Luwu Tengah dari dulu hingga sekarang? Jawabannya, saya juga tidak tahu. Ya, ada beberapa alasan. Ini menurut saya pribadi ya, yang pertama adalah, saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Saya cuman ini pendapat pribadi secara umum ya, itu. Mungkin tidak memenuhi syarat di Luwu Tengah itu, entah syarat apa itu. Saya juga tidak memantau pembentukan DOB Luwu Tengah. Saya tidak terlalu tahu menahu. Ya, saya cuman di sini sebenarnya saya bertanya kenapa. Dan seperti kita ketahui bahwa beberapa tokoh masyarakat sudah berjuang untuk pembentukan DOB ini, Luwu Tengah ini, pembentukan Luwu Tengah. Dan ya, salah satu alasan kenapa tidak terbentuk adalah terhalang ketika para tokoh masyarakat berjuang di sana. Ya, belum diterima. Nah, meskipun ada, kemarin sempat saya mendengar sebuah berita bahwa mereka sedang berjuang di sana untuk pembentukan Luwu Tengah, dan seperti yang kita ketahui sampai sekarang belum direalisasikan, belum disetujui. Yaitu salah satu alasannya karena mungkin di sana banyak yang perlu dilakukan, sehingga sekarang prosesnya panjang. Jadi mereka dari dulu sampai sekarang masih dalam tahap perjuangan itu. Pendapat saya yang pertama, itu terhalang oleh proses. Ya. Kemudian yang kedua tadi, untuk syarat, ada beberapa syarat pembentukan DOB. Mungkin sudah memenuhi syarat, tapi masih ada syarat yang belum bisa terpenuhi, sehingga belum bisa terbentuk menjadi sebuah kabupaten Luwu Tengah. Tuh. Kemudian yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, ya seperti yang dikatakan oleh artikel tadi, banyak yang cuman hanya kepentingan politis. Ya, maksudnya seperti yang saya pernah membuat sebuah konten tentang Luwu Tengah, yaitu puisi waktu itu. Tentang Luwu Tengah, banyak yang berspekulasi, banyak yang berpendapat bahwa pembentukan Luwu Tengah akan digaung-gaungkan menjelang pemilihan. Ya, misalnya pemilihan bupati atau wali kota, kemudian pemilihan gubernur, dan lain-lain sebagainya. Nanti pada saat pemilihan baru banyak yang berjanji, banyak yang menjanjikan bahwa Luwu Tengah akan terbentuk,
Provinsi Luwu Raya akan terbentuk. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh artikel tadi, kepentingan politis. Ya, alasan yang ketiga. Ya, kemudian menurut saya tiga alasan ini yang menjadi penghalang terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah. Kalau dukungan dari masyarakat, kami sebagai masyarakat Luwu Raya sangat-sangat mendukung para tokoh-tokoh masyarakat, para pejuang yang memperjuangkan pembentukan Luwu Tengah ini. Kami sangat mengapresiasi, kami sangat mendukung sebagai warga, dan akan bersyukur jika memang nantinya entah kapan terrealisasikan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ini. Ya, kita sih berharap secepatnya. Ya, kenapa? Karena ketika terbentuk sebuah Kabupaten Luwu Tengah, maka dengan itu pembentukan Provinsi Luwu Raya itu bisa berjalan dengan mulus. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa syarat pembentukan sebuah provinsi itu akan terpenuhi jika Kabupaten Luwu Tengah terbentuk. Tuh. Daerah Walmas atau Walendrang Lamasi yang menjadi yang menjadi tempat pembentukan kabupaten yang baru, itu kalau menurut saya pribadi itu sudah bisa, ya sejak dulu sih sudah bisa, karena wilayahnya juga bisa dibilang luas. Walendrang itu terbagi dari beberapa kecamatan, kemudian di bagian Lamasi memenuhi syarat kalau dari segi dari segi luas wilayah, jumlah penduduk. Tapi saya belum cek sih sebenarnya. Ya, kalian bisa komen di bawah apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak, mulai dari jumlah penduduk sampai luas wilayah. Ya, mohon dimaafkan kalau saya salah, tapi menurut saya sih penduduknya banyak. Itu, tapi saya belum pernah cek berapa, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Gitu. Saya sendiri lahir di Walendrang. Ya, saya orang Walmas, keluarga juga di sana, dan tinggal di Kota Palopo. Ya, masih dalam ruang lingkup Luwu Raya, dan sangat-sangat mendukung pembentukan Kabupaten Luwu Tengah ini. Ya, seperti yang kita ketahui, selain tokoh-tokoh masyarakat yang berjuang di luar sana di Jakarta, masyarakat juga berjuang dengan beberapa langkah, beberapa kegiatan, seperti pernah juga beberapa kali melakukan demonstrasi yang dilakukan oleh para aktivis, para mahasiswa. Kemudian langkah-langkah selanjutnya itu melalui opini-opini di media massa, media sosial, dan lain sebagainya, semua sudah dilakukan oleh masyarakat Luwu. Karena yang berjuang bukan cuma Luwu Tengah, tapi Luwu Raya, karena kita akan membentuk sebuah provinsi baru. Semoga ini bisa terlaksana dengan berjalan dengan lancar. Kami doakan para pejuang yang memperjuangkan DOB Luwu Tengah, yang memperjuangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, semoga berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.